Selamat pagi anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Baik, Pak. Pak. Alhamdulillah. Assalamualaikum anak-anak, bertemu lagi dengan Bapak pada mata pelajaran Dasar-dasar Akuntansi Keuangan dan Keuangan Lembaga. Baik, sebelum kita memulai pelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Kepada ketua kelas, silahkan dipimpin doanya. Sebelum memulai pelajaran hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih. Selanjutnya Bapak akan memeriksa kehadiran kalian. Siapa yang tidak hadir pada hari ini? Nihil, Pak. Bagus sekali ya. Semoga kita selalu diberi kesehatan dan kesempatan untuk terus hadir. Oke, kita kemarin sudah belajar tentang proses bisnis. Apakah di sini ada yang masih ingat apa itu proses bisnis? Saya, Pak. Ya, silahkan. Jadi proses bisnis itu adalah suatu kegiatan dalam suatu bisnis untuk menyelesaikan sebuah produk maupun jasa. Mungkin itu saja jawaban saya, Pak. Baik, terima kasih Kalista. Betul sekali ya, apa yang dijawab oleh Kalista tadi. Proses bisnis adalah sekumpulan kegiatan dalam bisnis untuk menghasilkan produk atau jasa. Anak-anak sekalian, kalian harus tahu bahwasanya ilmu pengetahuan itu adalah hal yang berharga. Jadi, Bapak harap kalian semua bisa memahami atau mengingat materi yang sudah lalu, sehingga itu adalah bentuk kalian dalam menjaga ilmu pengetahuan itu sendiri, supaya terlekat pada ingatan kalian. Mungkin itu saja pengantar pada pagi hari ini. Selanjutnya kita akan masuk ke materi belajar tentang jenis-jenis usaha yang menggunakan proses bisnis akuntansi. Baik, tujuan pembelajaran pada hari ini ialah siswa mampu memahami jenis-jenis usaha yang menggunakan proses bisnis akuntansi. Adapun submateri yang akan kita bahas yaitu jenis-jenis usaha yang menggunakan proses bisnis akuntansi. Misalnya pengertian perusahaan jasa, pengertian perusahaan dagang, dan yang terakhir yaitu pengertian perusahaan manufaktur. Nah, anak-anak sekalian, jenis-jenis usaha yang menggunakan proses bisnis akuntansi dibagi menjadi 3, yaitu perusahaan jasa, perusahaan dagang, dan juga perusahaan manufaktur. Bisnis yang dikelola dengan baik tentunya mempunyai catatan keuangan yang terperinci urut sehingga keluar masuknya uang dapat terdeteksi dengan baik. Karena catatan bisnis menggunakan sistem akuntansi sehingga akuntansi sering disebut sebagai bahasa bisnis. Sehingga alat pimpinan dalam mengambil keputusan. Sampai di sini, apakah anak-anak sekalian ada yang ingin ditanyakan? Gak ada, Pak. Oke, belum ada ya. Mari kita lanjutkan ke materi, yaitu pengertian perusahaan jasa. Menurut Clutter, perusahaan jasa adalah perusahaan yang menawarkan atau memberikan tindakan tidak berwujud dan tidak menyebabkan perpindahan kepemilikan. Menurut Adrian Fein, perusahaan jasa sebagai perusahaan yang melakukan aktivitas ekonomi yang memiliki manfaat intangible dan terdapat hubungan interaksi dengan konsumen tetapi tidak menghasilkan transfer kepemilikan. Menurut Glonsos, perusahaan jasa merupakan perusahaan yang memiliki aktivitas intangible antara pelanggan dan karyawan jasa untuk menghasilkan atau mengatasi masalah pelanggan. Jadi, dapat disimpulkan bahwasanya perusahaan jasa adalah perusahaan yang kegiatan utamanya ialah berupa layanan atau jasa untuk mendapatkan imbalan. Selanjutnya yaitu perusahaan dagang. Menurut Multi Sumantri,
Perusahaan dagang adalah suatu usaha dagang dengan mengelola sumber daya yang nantinya didistribusikan pada konsumen yang mengonsumsi produk itu. Sedangkan menurut Moleng Grava, perusahaan dagang adalah semua kegiatan yang dilakukan terus-menerus dan akan mendapat pendapatan dengan melakukan perdagangan produk. Dari kedua pendapat ahli di atas, dapat disimpulkan bahwasanya perusahaan dagang adalah usaha dagang dengan menjual kembali dari produk yang dibeli dengan menambah laba pada harga jualnya. Selanjutnya yaitu perusahaan manufaktur. Perusahaan manufaktur berbeda dengan perusahaan jasa dan juga dagang yang hanya menjual produk atau jasa. Perusahaan manufaktur merupakan perusahaan yang mengelola bahan baku melalui proses produksi menjadi barang jadi yang siap dipasarkan. Baik, itu saja materi pada hari ini. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Izin bertanya, Pak. Saya mau bertanya mengenai contoh perusahaan jasa, dagang, dan juga manufaktur. Baik, terima kasih kepada Pida. Di sini apakah ada yang ingin membantu Bapak untuk menjawab pertanyaan dari Pida? Saya, Pak, izin menjawab. Di mana contoh dari perusahaan jasa seperti ojek, salon, bengkel, dan masih banyak lainnya. Dan contoh dari perusahaan dagang seperti toko kelontong, toko baju, dan masih banyak yang lainnya. Dan contoh dari perusahaan manufaktur yaitu perusahaan-perusahaan yang menghasilkan produk dan maupun alat. Baik, mungkin itu saja, Pak. Oke, benar sekali jawaban dari Pepi tadi. Dan sebenarnya masih banyak lagi contoh-contoh. Misalnya pada perusahaan jasa itu ada konsultan pajak, konsultan keuangan, guru les, laundry, steam, dan pada perusahaan dagang ada penjual kaki lima, dan perusahaan manufaktur ada pabrik roti, pabrik kayu, dan masih banyak lagi. Oke, cukup sampai di sini ya anak-anak. Untuk tugas minggu ini sudah Bapak share di Google Classroom. Di sini ada yang mau membantu Bapak untuk menyimpulkan kegiatan pada hari ini? Saya, Pak. Jadi kesimpulan pada materi hari ini adalah usaha-usaha yang menggunakan proses bisnis akuntansi ada 3. Di antaranya ada perusahaan jasa, perusahaan dagang, dan perusahaan manufaktur yang memiliki perbedaan dalam cara kerjanya. Baik, terima kasih kepada Adit. Oke anak-anak, sepertinya kita sudah di penghujung mata pelajaran pada hari ini. Kita ucapkan Alhamdulillah. Untuk materi minggu depan, yaitu tentang siklus akuntansi perusahaan jasa, siklus akuntansi perusahaan dagang, dan juga siklus akuntansi perusahaan manufaktur. Baik, itu saja yang dapat Bapak sampaikan. Lebih dan kurang Bapak mohon maaf. Kepada Allah Bapak mohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.